Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh makhluk di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan. Sugeng bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Selamat bergetar ya. Nusantara Jaya, kita bagian dari Nusantara dan mengalami kejayaan dimulai dari pribadi-pribadi yang saat ini sedang dipulihkan, saat ini sedang mengalami kesadaran dan dicerahkan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang saya cintai, apapun kondisimu saat ini, yang datang dengan berbagai masalah, yang datang dengan berbagai pergumulan, kabar baiknya bahwa Tuhan semesta alam sanggup menolongmu sebesar apapun masalah yang engkau hadapi saat ini. Jadi Tuhan semesta alam, Tuhan universal, harus mengatakan ya, kalau Tuhan semesta alam itu mengatakan begini, apapun kondisimu saat ini, itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lampau. Karena Tuhan semesta alam tidak mengenal dosa ya, tidak mengenal dosa dan tidak pernah menghukum. Ini yang harus dipahami dulu. Ini kabar baiknya. Tuhan semesta alam itu tidak pernah menghukum. Tuhan semesta alam itu tidak pernah merusak. Ya, Tuhan semesta alam tidak pernah menguji umatnya. Jadi banyak sekali orang yang datang ke sini masih punya pikiran negatif terhadap Tuhan. Bahkan kalau saya katakan apa? Memfitnah Tuhan. Tuhan aja difitnah ini. Siap. Ya. Lalu banyak orang, Pak, saya sedang mendapat ujian dari Tuhan. Lalu saya tanya, daftarnya kapan kalau kamu diuji? Daftarmu kapan kalau kamu diuji? Tuhan semesta alam tidak pernah menguji. Tetapi ketika Bapak Ibu mengalami kesadaran bahwa apapun yang kamu hadapi saat ini, kamu alami saat ini, itu adalah sebuah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lampau. Nah, Tuhan semesta alam mengatakan, ketika kamu sadar, berarti Tuhan apa? Kesadaran ya. Ketika kamu sadar bahwa kondisimu saat ini adalah akibat dari perbuatanmu di masa lampau. Karena kamu apa? Kamu terlalu sombong, kamu egois, ya. Kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri, kamu mengandalkan logikamu, bahkan itu karena ketamakanmu dan kerakusanmu. Nah, sumber masalah itu sebenarnya tadi kan kesombongan, ego, nafsu, ya, kemudian serakah, tamak. Ini semua sumber masalah. Jadi yang kamu alami saat ini sebenarnya sumbernya dari tadi. Maka disadari dulu. Nah, selama ini banyak apa? Selalu menyalahkan orang lain. Wah Pak, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara suamiku, gara-gara istriku, gara-gara temanku kan. Aku dipecundangi, aku disakiti, aku dikhianati. Ya. Selalu apa yang disalahkan? Orang lain. Semua sumbernya dari kita. Ya. Karena kekhawatiranku ya. Jadi masalah-masalah itu datang karena apa? Tadi ego, kesombongan, kemudian nafsu, kekhawatiran, ketakutan, ya, ketamakan. Nah, ini sumber dari segala masalah. Tetapi hari ini ya, Tuhan yang penuh kasih dan sayang, Tuhan semesta alam tadi. Nah, ketika kamu sadar atas egomu tadi, atas kesombonganmu tadi, dan kamu berbalik arah kembali 180 derajat kepadaku, aku Tuhanmu yang penuh kasih dan sayang, aku sanggup menerimamu kembali dan memelukmu dengan erat, dengan penuh kasih dan sayang, sehingga rasa damai dan sukacita itu selalu tersedia untuk kamu. Dan aku Tuhanmu yang penuh dengan kuasa, yang maha kuasa, kuasaku tidak terbatas, kuasaku penuh dengan keajaiban, sanggup
menolongmu sebesar apapun masalah yang sedang engkau hadapi. Aku tidak akan pernah menghukummu, karena aku ini kasih adanya. Ya, jadi Tuhan itu kasih adanya. Kasih adanya itu adalah menghukum enggak, mencobai enggak, menguji enggak, menghancurkan enggak? Tidak. Nah, selama ini kita sering dapat pengajaran-pengajaran Tuhan yang lemah, Tuhan yang tidak berdaya, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang suka menghancurkan, Tuhan yang suka melaknat. No, itu bukan sifatnya Tuhan. Kita mengenal Tuhan yang terbatas. Kalau kamu baik dengan aku baik dengan kamu. Saya kasih tahu kalau ada Tuhan seperti itu. Nah, kalau kamu baik dengan aku baik dengan kamu. Saya pastikan itu bukan Tuhan. Itu menunjuk. Karena Tuhan tidak seperti itu. Walaupun kamu tidak baik dengan aku tetap baik. Kasihku tidak terbatas. Jadi paham dulu ya, Tuhan semesta alam, Tuhan universal, bukan Tuhan yang limit, bukan Tuhan yang penuh dengan batasan-batasan. Nah, siang hari ini ya, saya akan ajarkan baru sekalian, jadi semesta itu ada 3 elemen ya. Di semesta itu ada 3 elemen, namanya energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, kalau banyak orang itu sudah belajar ini, mengenal ini, hidupnya pasti baik. Jadi Tuhan itu dalam memelihara semesta ini berdasarkan hukum-hukum. Ya, Tuhan semesta alam itu dalam mengendalikan semesta ini berdasarkan hukum-hukum. Kalau hukum-hukum itu bicaranya apa? Pasti. Jadi selama ini Bapak Ibu mengenal Tuhan yang sobras-sobras, mengenal Tuhan yang gambling. Contohnya begini, ketika Bapak Ibu datang ke seorang guru ya, ketika Bapak Ibu minta didoakan, mereka katakan apa? Iblis, udah saya doakan ya, semoga nanti dikabulkan. Oke, saya doakan, mudah-mudahan nanti dijauhkan. Seringkali ketemu Tuhan seperti itu. Tuhannya berkuasa nggak? Masih mudah-mudahan sama masih semoga. Enggak. Mereka tidak percaya bahwa Tuhannya dijawab. Ngapain Anda percaya? Biasa nggak percaya. Tetapi hari ini, Tuhan semesta alam mengatakan apa? Ketika kamu melakukan hukum-hukum kehidupan, pasti kehidupanmu menjadi baik. Pasti kamu akan mengalami kelimpahan. Pasti kamu akan bahagia. Jadi bedanya Tuhan semesta dengan Tuhan yang selama ini Bapak Ibu tahu gitu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana nanti hidup kita akan mengalami kebaikan-kebaikan. Kita akan belajar tentang vibrasi dulu ya. Jadi tadi di semesta ini ada 3 elemen atau 3 hukum yang ketika kita mengenal itu dan menjalankan, melakukan, itu semua bicara tentang kepastian. Ya, energi, vibrasi, dan frekuensi. Hari ini kita akan belajar dulu tentang vibrasi ya, tentang vibrasi. Nah, kalau digabung semua nanti bisa pulangnya besok ya. Jadi kita akan belajar dulu tentang vibrasi. Vibrasi itu begini bahasanya. Semua yang ada di dunia ini itu bergerak. Ya. Semua yang ada di dunia ini itu bergerak. Ya. Bergetar atau bergerak. Bumi ini kan kepintas kan tidak bergerak ya. Padahal bumi kita berputar sangat kencang. Ya, semua yang ada di semesta ini itu semua itu bergetar, semua itu bergerak. Meja ini pun kalau teori vibrasi, meja itu bergerak, ya, bergetar. Jadi semua yang ada di dalam semesta ini semua itu bergerak. Jadi ada getaran yang dipancarkan, ada getaran yang dipancarkan.
Nah, kalau nanti kita sudah bisa menjaga getaran tadi, kalau getarannya baik, nanti semua kehidupan pasti menjadi baik. Ya, kalau getarannya baik, nanti semua kehidupan pasti menjadi baik. Nah, nanti ada 10 getaran yang harus kita jaga, ya, 10 getaran yang harus kita jaga supaya kehidupan kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya kehidupan kita mengalami kebaikan-kebaikan semesta. Yang perlu kita jaga getaran pertama atau vibrasi pertama, ya, jadi usahakan nanti kan sudah ada YouTube-nya ya, jadi tidak usah merekam pakai HP, ya. Nanti lihat di YouTube aja, nanti lihat di YouTube. Oke, vibrasi yang pertama yang kita jaga, getaran tubuh kita, ya, getaran fisik, getaran tubuh kita. Karena tubuh kita ini sudah memancarkan getaran, ya. Tubuh kita sudah memancarkan getaran. Nah, sebisa mungkin kita jaga getaran dari tubuh kita ini. Kalau Bunko kemarin ajarkan apa? Ketika bangun tidur, melihat di cermin, ya, dengan perkataan yang baik terhadap tubuh kita ini. Nah, ini dalam apa? Menjaga getaran, ya, vibrasi tubuh yang baik. Nah, ini penting sekali. Ya. Saya melihat banyak orang bangun tidur, yang pertama muncul keluhan-keluhan, ya, keluhan-keluhan. Waduh, semua sakit rasanya. Waduh, suasananya tidak baik. Waduh, nanti mau makan apa? Ini getarannya tidak baik. Maka untuk melatih getaran tubuh yang baik, ketika bangun tidur langsung bercermin, ya, langsung bercermin dan berkatakan atas tubuhmu, ya, kamu tubuh yang sehat, kamu tubuh yang baik, kamu tubuh yang menarik, kamu tubuh yang selalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini bersyukur urung gajian, waduh, uangnya tinggal sedikit. Ini vibrasi nanti jelek. Tubuh kita memancarkan vibrasi yang jelek, getaran yang jelek. Maka pertama kali bangun tidur, ya, maka saya dengan diriku di kamar itu selalu ada kaca besar, ya, untuk demi tadi melihat dulu di cermin, kemudian kita pancarkan getaran yang baik, ya. Terima kasih Tuhan, tubuhku yang selalu sehat, ya, tubuhku yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, tubuhku yang menarik, dipandang banyak. Latihan ini, ya, rawatkan tubuhmu itu, ya, rawatlah tubuhmu, dan ucapkan bahwa ini adalah tubuh yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Maka dirawat tubuhnya, dirawat, ya, berpakaian rapi, berpakaian yang baik. Karena saya melihat juga ada istri-istri di loke, mbak yang di rumah itu orang keluar apa? Ya, tampil rapi gitu, ya. Ada yang siapanya gini, belum ini belum yowis. Wah, ini jangan ukurannya. Ya, kalau mau begini, kalau nggak mau ya sudah. Nggak dapat pasangan ngomong gitu. Nah, jadi ibu-ibu hati-hati, ya, selalu merawat tubuh. Ya, untuk semua sih, laki-laki juga harus merawat tubuh, ya, supaya pancarannya selalu. Ibu-ibu di rumah juga merawat tubuh, ya, merawat tubuh pakai pakaian yang rapi. Nah, sebenarnya bagi orang kalau di rumah pakaiannya sembarangan, kalau keluar malah dandan, kan? Padahal yang sering memandang setiap hari kan istrimu, suamimu. Kasih yang terbaik buat suami. Tetap rapi di rumah, ya, tetap rapi di rumah, dandan. Karena supaya apa? Memancarkan kebaikan. Laki-laki pun kalau lihat istrinya dandan senang, benar nggak bapak-bapak? Ya, senang nggak? Nah, kalau suamimu sering melihat, sering main keluar, karena yang di dalam nggak pernah dandan gitu. Nah, ini tanya bapak-bapak itu, ya, kenapa suka wanita di luar sana? Karena wanita di luar sana suka dandan, sementara yang di rumah tidak mau dandan gitu. Maka untuk suamimu tampillah semenarik, sedemikian menariknya, supaya suamimu tidak mencari yang di luar.
Nah, Bu Nilo tuh kalau di rumah suka dandan, nah, suaminya suka yang cantik, yang rapi, yang wangi gitu ya. Ya dandan untuk suaminya. Nah, sebenarnya banyak kan terbalik, kalau di rumah nggak pernah dandan, tapi kalau mau keluar dandan. Kamu dandan untuk siapa? Gitu. Ya nanti bapak tanya nanti. Kamu di rumah nggak pernah dandan, kalau keluar dandan. Terus kamu dandan untuk siapa coba? Kasih yang terbaik untuk pasangan. Masing-masing juga laki-laki juga sih. Tampil dandan, ya. Tampil yang menarik. Ya. Dari rumah sudah menarik, ya. Dandan, olahraga, menjaga olahraga ini penting untuk memancarkan vibrasi tubuh kita. Ya. Olahraga, meditasi, ya. Kemudian sesekali merawat tubuh ke salon, ya. Bapak-bapak pun boleh, jadi skincare boleh ya, jangan hanya ibu-ibu saja gitu. Nah saya kalau banyak anggota yang pintar merawat, saya tuh hampir selalu banyak yang merawat gitu. Oke, jadi vibrasi tubuh penting ya, vibrasi tubuh penting. Artinya banyak bisa tampil memancarkan energi tubuh yang baik. Aku baru ketemu begini kok nyenengin, karena begini merawat tubuhnya, memancarkan. Ya, aku baru ketemu kok seneng, aku kok kangen, itu berarti pancaran tubuhnya sudah baik. Tapi kan ada orang, aku baru ketemu kali, aku pegel HP. Berarti saya kalau nanti orang ketemu kita malah ramai pegel, ya berarti kita belum memancarkan vibrasi yang bagus. Nah, panjangan kangen sukrek, kangen supri, atau supri wah, yang masa suka dandan dia. Ya, dan kamu nanti sudah expired ya. Ya, semuanya ada yang supri ya. Enggak jadi kamu yang malah mesake pasanganmu. Itu ya, ini penting ya, vibrasi tubuh ya, sebisa mungkin kita jaga, kita rawat ya, olahraga ya. Kemudian yang sudah agak langsung ya, merawat supaya langsing. Ini saya ini yang sudah mulai langsung ini saya kira. Ini mana tulis? So, kasih jalan turun 20 kilo. Nah, biar kelihatan cantik. Jadi dia kira, Pak udah cantik Pak, nanti kalau turun 20 kilo, tahun itu nanti tertarik ke saya. Oke, jadi tubuh penting ya, tubuh dirawat, dipelihara, olahraga penting. Kalau tubuhmu sehat, nanti vibrasinya bagus. Kalau tubuhmu sudah kamu merasa nyaman dengan tubuhmu, ketemu orang itu enak gitu. Ketemu orang enak. Ya. Ketemu orang pasti membawa aura yang baik. Mulai ini dirawat tubuh. Karena banyak orang sudah mulai berkurang dalam merawat tubuh. Perawatan harus mahal. Ya, tapi kalau sudah berkelimpahan ya memang gitu ya. Namanya sudah berkelimpahan tapi memang gitu. Kalau sudah berkelimpahan, berikan yang terbaik untuk tubuh. Kalau tubuhmu ya, sudah mendampingi kamu, sudah dipakai untuk melakukan aktivitas, harus dirawat tubuh. Jangan eman-eman. Eman-eman itu energi kemiskinan. Energi kemiskinan. Kalau sudah berkelimpahan, terus untuk tubuh, ya berikan yang terbaik untuk tubuh kita. Orang kata tidak ada kata eman-eman. Justru kalau tubuh kita rawat, itu sebagai ucapan terima kasih terhadap tubuh fisik kita ini karena sudah menjaga, sudah melakukan banyak hal, banyak kebaikan. Nah itu perlu dirawat. Mineralnya tadi sambil disemprot. Dari produk yang lain ini kan semua disiapkan untuk fisik, untuk tubuh kita. Jadi vibrasi yang pertama yang harus kita rawat adalah tubuh kita.